Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dhalatin finnar. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para hamba Allah, mengawali khutbah kita pada pagi hari ini, kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fazkuru ismallahi 'alaiha sawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan unta-unta, menurut sebagian ulama juga termasuk sapi dan yang sejenisnya, kami jadikan untukmu bagian daripada syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki yang telah terikat. Kemudian apabila telah mati, telah rebah, maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang merasa cukup dan orang yang tidak meminta-minta, serta orang-orang yang membutuhkan serta meminta-minta. Demikianlah kami tundukkan, kami jinakkan hewan-hewan itu untukmu agar kamu bersyukur. Kaum muslimin, para hamba Allah yang berbahagia, hari ini tanggal 10 Zulhijjah, ini adalah hari teragung, hari yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Qurud dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna a'zamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar thumma yaumul qar. Sesungguhnya hari yang paling agung, a'zamul ayyam, hari yang paling besar, yang paling mulia, indallahi tabaraka wa ta'ala, di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, adalah yaumun nahar, hari penyembelihan, yaitu hari raya Idul Adha. Summa yaumul qarar, summa yaumul qar, kemudian hari tasyrik, hari yang terdekat setelah hari raya kurban. Dan amalan yang terbaik dan yang paling baik, juga paling istimewa dan paling Allah cintai,
di hari yang istimewa, di hari yang agung ini adalah menyembelih hewan korban. Juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis 3117, berbunyi, ma amila banu adam yauman nahar amalan ahabba ilallah azza wa jalla min hiraqatid dam. Tidak ada amalan yang paling dicintai, ahabba ilallah, yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai dan paling Allah senangi di hari nahar ini, di hari tanggal 10 Zulhijjah ini, di hari Idul Adha ini, selain daripada mengalirkan darah hewan korban. Maka pada hari ini berkumpullah berbagai macam amalan-amalan yang agung, amalan-amalan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tertera dalam berbagai macam kitab, beliau menyatakan bahwa menyembelih hewan korban di hari nahar, di tanggal 10 ini lebih utama daripada mensedekahkan harganya. Juga sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, menyembelih pada waktu hari ini di tanggal 10 ini lebih utama daripada kita sedekahkan harga senilai hewan korban tersebut. Kenapa? Terlalu banyak hikmah, rahasia dan fadilah yang dijelas dan disebutkan oleh para ulama-ulama kita, yang jelas sesuai dengan hadis tadi, bahwa hari ini hari istimewa. Namanya saja hari ini Yaumun Nahar, Nahr, leher, tempat pertemuan dada atas dengan leher. Di situ disembelih hewan. Maka lama-lama disebutlah sembelihan. Fasalli lirabbika wanhar. Maka salahlah untuk karena Tuhanmu dan inhar, sembelih korban, sembelih hewan. Bahkan jamaah haji kita, di mana waktu sekarang kita jam 7:30 lebih, tentu di sana jam 3:30 lebih, 4 jam. Yang tidak lama lagi mereka akan sampai dan tiba di Mina untuk melontar jumrah Aqabah. Setelah itu mereka menyembelih hewan. Walaupun tidak mereka langsung yang menyembelih, tetapi panitia spesial yang jelas di Mina mereka menyembelih hewan, hadiyu atau dam. Di kita di sini menyembelih korban, sama dia. Makanya sembelihan yang terbaik itu adalah di hari pertama tanggal 10 Zulhijjah. Meskipun boleh, tidak ada kurangnya, tidak ada salahnya diberi waktu sampai habis hari tasyrik. Tasyrik pertama tanggal 11, tasyrik kedua tanggal 12, tasyrik ketiga tanggal 13 sampai hari Selasa. Tapi yang terbaik, yang terbagus adalah di hari yang pertama tanggal 10 Zulhijjah, karena namanya saya hari nahar, hari penyembelihan, hari teragung. Bertemulah dua amalan istimewa. Pertama salat pagi harinya, dan kedua menyembelih hewan korban. Bahkan salat yang kita lakukan di Idul Adha, waktunya disuruh kita mempercepat agar kita segera secepat mungkin menyembelih hewan korban. Berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri justru kita disuruh menunda sedikit waktunya untuk memberi kesempatan keluasan bagi orang-orang yang belum menunaikan zakat fitrah agar mereka memberikan zakat fitrah. Sebab zakat fitrah apabila dilakukan, diberikan setelah salat Idul Fitri, dianggap sedekah biasa. Maka diberi kesempatan selapang-lapang seluasnya sehingga salat Idul Fitri dianjurkan, disukai untuk ditunda waktunya kira-kira biqadri rumhain, kira-kira 2 pengalah atau 2 tombak. Berbeda dengan Idul Adha ini, hari korban ini, hari nahar ini, disebutkan kepada kita, disukai kita
untuk mempercepat waktunya kira-kira biqadri rumhin. Matahari sudah naik kira-kira sejengkal atau setombak. Kira-kira waktu syuruknya sudah habis di awal waktu duha. Model kita ini, kita sudah melaksanakan apa yang disukai, apa yang dianjurkan. Kenapa? Agar cepat dan sesegera mungkin kita dan bagi peserta kurban untuk menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban itu sendiri. Nah, kaum muslimin yang berhadir, hari ini sering kita dengar dan kita baca hari raya kurban. Kurban dalam bahasa Qur'annya yang qaf, ra, ba, panjang pakai alif dan nun, kurban, kurbanan. Secara bahasa artinya kan dekat. Lalu upaya mendekatkan diri kepada Allah, bertakarub kepada Allah dengan berbagai macam amal saleh, amalan ketaatan, amalan-amalan kebaikan dan ibadah-ibadah. Baik ibadah berbentuk ibadah badan, ibadah lisan, ibadah harta. Apabila itu kita lakukan dalam rangka bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah, sudah bisa dikatakan kurban. Dan ibadah-ibadah, amalan-amalan baik, amalan saleh yang kita lakukan untuk kepentingan kita sesama, populer sebut dengan ibadah sosial, itu juga kurban dalam rangka mendekatkan dan merekat, memperkokoh, memperkuat hubungan kita sesama agar kita makin dekat. Kurban. Tetapi kurban yang dimaksud di sini adalah itu udhiyah atau dahiyah atau adha, yaitu menyembelih hewan yang telah ditentukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sekaligus dalam rangka syukur dan berbagi-bagi kepada sesama. Itulah yang populer dengan kurban. Maka hari ini 10 Zulhijjah, hari kurban, bahkan kita sebut dengan hari raya kurban. Prinsipnya adalah hari di mana kita semua berkorban. Itu prinsipnya. Hari-hari di mana terbuka kesempatan, peluang bagi segenap kaum muslimin untuk berkorban apapun yang bisa dikorbankannya. Apapun yang bisa diberikannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sekaligus dalam rangka berbagi, mendekatkan diri, merekat, memperkokoh ikatan sesama kaum muslimin. Bisa berkorban materi berupa uang atau tenaga, pikiran, waktu, juga kesempatan. Bagi yang punya uang, dia dapat membeli hewan dengan uang yang ada baginya. Bagi pengembala, terbuka kesempatannya untuk berkorban dengan mengembalakan hewan ternak. Bagi penitia, pengurus, juga terbuka peluang untuk berkorban dengan kepanitiaan dan kepengurusannya. Niatkanlah itu untuk korban. Bagi pekerja, bagi penyembelih, bagi siapa yang terlibat, niatkanlah itu, ini yang bisa saya korbankan, ini yang bisa saya berikan, ini yang bisa saya berbuat, karena ini hari korban, ibadah terbaik di hari tanggal 10 Zulhijjah. Tidak ada amalan yang terbaik yang Allah cintai, bahkan lebih bagus daripada sedekah. Sedekah muwassa'. Sedekah berimpak membantu orang kesempatannya luas, muwassa'. Harinya tidak terbatas, waktunya lapang dan luas. Sementara korban terbatas, 10, 11, 12, 13. Itu mudayak, mendahulukan waktu yang sempit, yang tidak seberapa harinya, lebih diutamakan daripada mengerjakan amalan sedekah yang waktunya lapang kapan saja bisa. Ini prinsip yang dijelaskan oleh para ulama kita
Kenapa korban itu lebih utama? Bahkan Nabi tidak pernah menggantinya dengan uang. Dan Nabi tidak katakan sedekah lebih daripada korban. Di hari raya korban yang terbaik adalah korban. Untuk itu kita dituntut, mari kita dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang bisa, apa yang mampu, niatkanlah dan tujukanlah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ikhlas. Itu yang bisa kita lakukan, itu yang bisa kita perbuat, perbuatlah. Karena sedikit apapun, sekecil apapun amalan kita pasti dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa la tahqiranna. Jangan kamu anggap enteng, kamu anggap remeh. Minal ma'rufi syai'an, perbuatan baik itu walaupun sedikit, bisa jadi sedikit di mata kita, tapi karena kita ikhlas, Allah terima, Allah redai. Jadi prinsipnya, mari kita sama-sama bekerja, sama-sama berkorban. Sehingga hari itu sebenarnya hari raya korban tidak ada hari main upah sebenarnya. Tegas-tegas dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Kata beliau dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 317. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi, untuk mengurus, menyelenggarakan korban beliau, wa an atasaddaqa biluhumiha, dan agar supaya aku diperintah, agar supaya aku mensedekahkan daging-dagingnya, wa juludiha, juga kulit-kulitnya sedekahkan, berikan dan manfaatkan, wa ajillatiha, dan pakaian yang dipakaikan ke hewan korban seperti pelana atau jubah hewan yang dipakai untuk tempat duduk, ajillah, juga berikan, manfaatkan. Wa alla u'tiya al-jazira minha syai'a, jangan, aku dipinta agar jangan memberikan kepada tukang sembelih, jazir atau zajjar, yang menyembelih atau para penyembelih, para pekerja, minha, daripada hewan korban itu, apapun yang dari hewan korban itu sedikit pun jangan berikan kepada pekerja penyembelih, karena itu namanya upah. Minha, bukan tidak boleh diupah, tapi jangan jadikan hewan korban itu apapun yang ada di hewan korban, semenjak tanduknya, ke ekornya, kakinya, kulitnya, bajunya, jubahnya. Pokoknya kalau dia sudah menjadi hewan, jangan jadikan itu sebagai upah. Lantaran dia bekerja, lantaran dia menyembelih, lantaran dia penitia, lalu dikasih, tidak lengkap, tidak utuh korban orang. Cari cara lain, karena orang ini punya waktu, punya tenaga, habis pula waktunya, cari cara lain. Bagaimana cara lain supaya kelelahannya terobati? Silahkan, mau dikasih uang, atau kata Ali, nahnu nu'tihi min indina, kami memberikan kepada penyembelih dan kepada para pekerja itu jatah kami, yaitu jatah kami peserta. Jatah kami pesertalah yang diambil, kami yang mengasihkannya, karena jatah kami ada di situ. Itu yang kami berikan kepada penyembelih dan pekerja. Tapi jangan korban itu sendiri yang untuk dibagi-bagikan kita ambil. Mana-mana yang telah dijatahkan untuk para peserta, itulah ambil atas kesediaan peserta. Tapi kalau dapat, hendaknya ini hari kita berkorban. Jariah menantang buliahnya kau dapat pahala lah. Banjariah menantang buliah,
Bolehnya nanti dapatlah reda Allah, ganjaran Allah, pahala lah. Orang yang punya uang kan dengan uangnya, panitia dengan panitianya, pengurus dengan pengurusannya. Bisa beli kopi, kopi dibelikan, beli plastik, plastik dibelikan, bisa minjamkan pisau, pisau, minjamkan gerobak, gerobak, tikar, tikar, tenda, tenda. Itu cara kita berkorban. Karena orang lain dengan uangnya. Ada yang 3 ada yang 3,2, 3.200.000, ada yang kurang. Begitu yang bisa mereka lakukan. Karena kita berkorban disuruh yang tergemuk, yang terbagus, yang paling baik korban itu. Itu yang disuruh. Dengan catatan, bukan berarti tidak boleh ada upah, silahkan, tapi jangan ambil hewannya. Apa yang dikatakan upah? Ujrah. Yang dikatakan ujrah itu adalah sesuatu yang diberikan lantaran seseorang bekerja. Bahasa kitanya upah. Dan jangan niatkan penyembelih pekerja, dia berniat bekerja untuk dapat daging. Jangan. Apa pengorbanan kita? Boleh dia dapat daging, kasih daging, tapi bukan lantaran dia bekerja. Berapapun dia dikasih daging, silakan. Tapi bukan atas nama atau lantaran dia bekerja. Dia menyembelih, dia mengembala, dia panitia, dia pengurus. Apapun yang kita kasih, kasih. Dan jangan kita bekerja pasang niat seperti itu. Kapan kita lagi mau berkorban? 1 hari penuh korbanlah. Orang jadi panitia, orang jadi pengurus. Tapi kalau ia juga ambil sisa uang pembeli sapi itu, beli daging ke pasar, itu jadikan. Sebab kalau kita ambil dagingnya, korban orang tidak utuh. Kita ambil kepalanya untuk tukang sembelih, berarti hewannya tidak berkepala. Karena sebagiannya untuk upah, nak korban lagi. Kita ambil kakinya untuk anak gembala, berarti gembalanya, kambingnya atau sapinya tidak berkaki. Kita kasih kulitnya kepada panitia, berarti hewannya tidak berkulit. Jadi apa yang telah diniatkan dan apa yang telah dijadikan menjadi hewan, itu untuk korban, tidak milik siapa-siapa, tidak dijual dan tidak dijadikan upah. Dengan catatan yang tadi, bukan tidak boleh pakai upah, jariah menentang boleh, tapi jangan ambil. Dan jangan jadikan daging itu sebagai pembasuh tangan, termasuk ke dalamnya, maaf, suka tidak suka, saya harus sebut, kok kupon pekerja kok. Kok kuponnya selaku anggota masyarakat. Kalau kupon pekerja upah. Upah namanya. Itu kesalahan panitia. Kalau menyeh-menyeh orang ini nanti balik daging lain. Atau peserta kita kumpulkan. Jatah peserta berapa? 3 kilo misalnya, 4 kilo. Ambil jatahnya masing-masing setengah kilo atau sekilo. Itu kasihkan kepada pekerja. Nak tarasolonya lama nih korban. Lama bakar rajo, silahkan, tapi tetap jangan ambil daging-daging yang tidak menjadi jatah peserta, karena jadi upah dia. Jadi upah itu maka tidak boleh dijual. Kalau dijual jadi korban dia. Para prinsipnya kulit tidak boleh dijual, itu para prinsip asal. Manfaatkan, pakai, pergunakan. Tidak bisa kita manfaatkan, apa boleh buat menurut Imam Hanafi, juallah, tapi kembalikan manfaatnya untuk korban lagi. Itu cara paling akhir itu. Paling akhir itu caranya. Atau gantilah kulit itu dengan daging yang lain, kasihlah. Karena di prinsipnya korban ya korban. Bekerja ya berkorban, jadi penitia ya berkorban, jadi pengurus ya berkorban. Jangan rusak nilai-nilai yang bisa kita berikan, baik pikiran, waktu, tenaga atau kesempatan atau uang yang kita berikan, jangan sampai kita tidak dapat nilai. Tidak dapat ganjaran, tidak dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran itu. Itu yang kedua yang kita sampaikan. Yang ketiga, barangkali perlu juga disampaikan. Hendaknya para penyembelih ketika menyembelih, yang terbaik adalah peserta itu sendiri. Kalau dia mampu, jika dia bisa, jika dia punya keahlian untuk itu, silakan sembelih sendiri, karena itu hewan korbannya.
Tapi jikalau dia tidak mampu melaksanakan penyembelihan sesuai dengan tuntunan syariat, silahkan dia wakilkan kepada pengurus atau ke panitia, atau tunjuk orang yang mampu untuk memulainya. Karena ini bukan menyembelih ayam, bukan menyembelih itik. Ini penyembelihan hewan korban. Panitia jangan tunjuk sembarang orang, karena panitia adalah wakil peserta. Pengurus jangan sembarang orang yang diserahkan menyembelih, karena dia juga wakil daripada peserta. Kalau peserta sudah mewakilkan kepada pengurus, maka beralih sudah tanggung jawabnya kepada pengurus. Sampai pengurus nanti menentukan siapa yang menyembelih, dia harus cari orang. Jangan sembarang orang saja. Maka perlu kita perhatikan adab-adab dan kaifiat tata cara penyembelihan korban. Yang pertama, semenjak mengiring hewan korban, itu sunnahnya. Giringlah hewan korban itu dengan lembut, dengan baik. Jangan kasari, apalagi dipukul, apalagi ditarik. Dia hewan itu, dia akan disembelih. Maulah dia sudah disembelih. Bahasa awaknya lianya enggak ada tangan, awak bagi-bagi lah kayaknya. Besok kita makan lagi yang. Hewan itu kan punya perasaan, dia juga punya hati, dia juga bisa menangis, dia juga bisa emosi dan marah, dia juga bisa stres. Giringlah ke tempat penyembelihan dengan cara santun, cara baik, lambat-lambat, jangan kasari. Hendaknya hewan itu rela dia berkorban untuk kita. Intinya yang berkorban itu hewan itu, bukan kita. Karena mariahnya dia tanya kau. Kita santuang daging. Ya kulit-kulitnya kita jangan pejangik. Ya tulang-tulangnya kita cancang. Ya kuahnya menjadi sup. Pada kekat hewan korban, maka giringlah, araklah ke tempat. Jangan suruh anak-anak bujang kita yang tak punya adab, yang kasar, yang bengis, yang membentak-bentak, yang memukul. Makhluk itu apabila kita baca bismillah, dia tawar, lambat-lambat iring. Tidak mau dia lambat-lambat, keraskan sedikit, tapi jangan kasar. Begitu kita dituntun. Yang kedua, sembelihlah di tempat tidak dekat temannya. Pisahkan tempat menyembelih dengan hewan yang lain. Takut dia, mendelik matanya, lari dia. Baun darah dia berbaun. Dia kan tahu temannya kita bunuh itu. Mengerti dia? Maka dikatakan oleh para ulama, silakan nanti rujuk kitab-kitabnya. Saya tidak akan menguraikan kitab-kitabnya, tapi pasti saya sudah melihat kitabnya. Jangan sembelih di dekat temannya. Jangan rebahkan jawi sapi di dekat temannya. Pisahkanlah tempatnya. Kalau dapat satu hewan dia tidak disembelih di tempat itu juga, cari lubang lain, tapi agak berdekatan. Bila perlu siram darahnya terlebih dulu. Ini santun kita kepada hewan. Lalu tajamkanlah pisau supaya jangan dia lama teraniaya, agak cepat putus urat yang empatnya. Audaj, urat yang empatnya putus cepat. Tenaga yang menyembelih yang kuat. Maaf, kadang-kadang ada orang tua yang masih bersemangat dia menyembelih, tenaga tak kuat lah. Napasu kare tenaga kurang. Danguak nang kare. Manaki nak talok. Serahkanlah kepada anak-anak muda lagi, orang-orang yang mampu, yang bisa latihlah. Jangan kita juga ke tengah. Karena dulu angku suku ke tengah, angku suku ke teh, angku suku ke muko. Kalau sudah nak mampu lagi, nak kuat lagi, teraniaya binatang. Tangan kita lemah. Ini di beberapa tempat kejadian seperti itu. Cari pisau yang tajam, cari orang yang ahli. Kau nak ajari dia, jangan tunjuk di tempat. Engkau bisa kan? Sambil dia, dah biar. Jangan. Bila pelatih dia dulu, pakai regenerasi. Karena setiap tahun ini ada kalah pelatihan. Saya minta tahun depan latihlah orang ini.
Latih anak-anak muda kita untuk mengolah korban. Adakan pelatihan 1 hari penuh. Saya bersedia untuk melatihnya. Karena ini tanggung jawab kita bersama. Ini amalan terbaik, amalan terbagus, amalan yang paling Allah cintai di hari raya Idul Adha. Kenapa kita menghadapinya tidak serius? Mengumpulkan uang yang serius, membeli jawi yang serius, tapi melaksanakannya, menyerahkan juga harus serius dan fokus gitu. Karena ini ibadah. Kumpulkan anak-anak muda kita, kasih penjelasan, kasih pengertian. Di hari sebelum korban dikerjakan, dilaksanakan. Itu cara. Dan jangan tajamkan pisau di dekat hewan korban. Berkali-kali kita sampai ke tempat lain. Pisau itu dikeluarkan ketika akan menyembelih saja. Biasa pula pisau di atas lehernya, stresnya. Jarum suntik saja diperlihatkan kepada orang bersuntik, sudah mati kutu orang ini. Stres dia. Kau kanti waya aja pisau. Jawi lah tak boleh, abang kau pisau. Ngecek itu tu jawi itulah. Mana ya jawi? Istilahnya engkau telah mematikannya sebelum dia mati. Sebelum dia mati, dia sudah mati. Jangan tajamkan pisau di dekat sapi, dekat jawi. Atau ketika jawi sudah tergolek, kita begitu gitu. Pisau itu keluarnya ketika akan menyembelih saja. Kalau dia sudah tergolek, sudah tertelentang, maka baru kita menyembelih. Kalau sudah dapat penyembelihnya, maka dia harus baca Bismillah. Itu wajib hukumnya, kata ulama. Bismillah. Bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Si penyembelih. Baik ia menyembelih itu dia sendiri ataupun diwakilkan ke orang lain. Bismillah wallahu akbar. Kemudian lanjutkan dengan Allahumma hadza minka. Ya Allah, korban ini bersumber datang daripada rezeki nikmat yang Kau karuniakan kepada kami. Wa ilaika, dan kepadamu kami kembalikan dalam bentuk hewan korban, atau walaka, kami korbankan untuk mengharap ridha dan pahalamu. Allahumma hadza minka walaka, kata penyembelih. Bismillah wallahu akbar. Allahumma hadza minka walaka, atau Allahumma hadza minka wa ilaika. Itu antara lain bacaannya. Baru dia doa, Allahumma taqabbal min, ya Allah terimalah korban para peserta korban ini. Tidak dapat taqabbalnya bahasa kita saja, tapi bismillah akbarnya jangan tukar. Bismillah Allah akbar hadza minka wa ilaika, ya Allah terimalah korbannya para peserta korban. Bismillah. 4 urat harus kena. Yang pertama koroh-korohnya, hulkum, koroh-koroh. 4 lalu napas, dan 2 sini 4 namanya audaj, itu putus. Jangan putus lehernya, kejam namanya. Cari pisau yang terbaik, pisau yang tajam, orang yang bertenaga dan ahli dia lebih. Kalau sudah selesai disembelih, para ulama menganjurkan lepaskan kakinya satu agar dia bebas bergerak. Satu kaki lepaskan, kaki kanannya lepaskan, itu anjuran agar dia bebas, jangan tersisa dia. Dia ingin melepaskan nyawanya, bebaskan dia bergerak. Jangan terpasung dia, jangan kaku dia. Nanti darahnya tidak lancar juga keluar, beku darahnya. Jadi lepaskan kakinya sebelah. Makanya menyembelih itu kalau dia sudah mantap di posisinya, pas sembelih selesai, lepaskan kakinya satu agar dia lepas, bebas bergerak. Kita para peserta disunnahkan untuk hadir, tidak wajib. Disukai hadir agar kita bisa menyaksikan, di mana ketika itu kita bisa pula berdoa, ya Allah terimalah korban saya dan keluarga besar. Ya Allah terimalah korban kami sekeluarga, termasuk orang tua yang sudah mati, bawa dia, boleh. Kalau satu orang saja berkorban di rumah itu, bawa orang tuanya. Ya Allah terimalah korban saya dan keluarga saya serta ayah bunda saya. Nabi juga mengerjakan itu.
Bahkan umat yang boleh bawa. Ya Allah, hada anni, ya Allah ini korbanku dan korban umatku yang tidak sempat dan tidak bisa berkorban. Berdasarkan itu kita boleh berdoa ketika itu. Tapi jangan sampai kedatangan kita ke tempat penyembelih itu lebih-lebih perempuan menggaya-gaya lah. Ini beribadah. Jangan selfie-selfiean lah dekat korban. Sekedar hadir saja. Perlukah memegang lembu? Kalau dia dipegang, mau dia dipegang, pegang. Kalau dia marah, untuk apa dipegang? Orang tidak sayang sama kita, untuk apa dipegang dia? Barangkali ini penyampaian kita sekedar mengingatkan kita bersama. Karena korban bukan acara-acara biasa. Korban adalah ibadah. Ibadah terbagus. Ibadah yang paling Allah cintai di hari raya korban. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk saya dan kita semua. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar doa kita dikabulkan, munajat kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallid alaina man la yarhamuna rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.